Jadi rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian akhiratnya apa? Jelas sepanjang kita marah, kita menzolimi orang. Setiap perbuatan kita zolim itu balik ke kita kezoliman. Kalau di akhirat nanti dihitung, maka pahala kita diberikan kepada orang yang kita zolimi. Kalau habis pahalanya, maka orang yang dizolimi dosanya dipikul oleh kita. Makanya para ibu-ibu pemarah sama pembantu, di akhirat nanti pembantu ceria. Karena pahala ibu habis dikasihin pembantu, dosa pembantu diangkut oleh ibu. Makanya jangan marah-marah ya. Karena marah-marah itu apalagi kalau sampai menzolimi kata-katanya, orang-orang teraniaya itu oleh Allah diberi hak doanya mustajab. Jadi kalau kita marah ke orang dan sakit hati orang lalu mengeluarkan doa, doanya mustajab. Lalu bagaimana kalau orang marah ke kita, kita keluarin doa, tapi doanya doa yang baik. Sehingga saat mustajab itu malah jadi kebaikan. Ya Allah, balikan hati suami saya, sing soleh. Apa kamu lihat-lihat mah? Ya Allah, sing soleh. Selesai marah jadi tobat, itu barokah ya. Karena orang yang teraniaya mustajab doanya. Padahal Ustadz tentang ayat bagaimana sebaiknya. Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Itulah keteladanan Rasul. Wa bima rahmati minallah. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Lemah lembut. Karena kalau orang sikapnya kasar, lan faddu min haulik. Kalau hati kita keras dan sikap kita kasar, gak ada yang mau dekat. Jadi kalau ibu-ibu pemarah sebetulnya anak tuh gak nyaman dekat dengan ibunya. Suami juga gak nyaman dekat dengan istrinya. Juga sebaliknya. Lalu kenapa orang jadi pemarah? Nah biasanya marah tuh karena merasa lebih. Seperti orang tua ke anak, atasan ke bawahan, komandan kepada prajurit, guru ke murid. Semakin kita merasa lebih, dengan bahasa lainnya sombong, itu semakin mudah kita marah. Makanya orang-orang yang sombong cenderung pemarah. Bahkan dikasih masukan aja marah. Apalagi yang membuat orang pemarah, yaitu orang yang pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu juga gampang marah. Melihat saingannya naik, look segede gini. Juga orang yang gampang marah itu adalah orang yang pernah teraniaya. Oh, itu juga diam-diam tuh membara di sini. Orang bisa marah itu adalah orang yang serba ingin sempurna. Kita ingin sempurna boleh, tetapi selalu terkunci serba ingin sempurna, oh itu juga gampang marah. Ingin sepi, tiba-tiba, wah marah begitu. Padahal kan orang udah nahan sekuat tenaga. Pernah ada seorang ulama bu, datang tamunya buang angin, ibu-ibu. Tapi ulama ini benar-benar menjaga perasaan.
Kalau bicara agak keras Bu, Syekh, kurang keras Syekh. Tenang, karena merasa enggak terdengar, padahal jelas terdengar. Bukannya marah, tetapi bisa memaklumi, berbaik sangka bahwa si ibu udah nahan mati-matian, tapi tidak tertahankan. Hadirin sekalian, Bu, Ibu, ayo kita bertekad selama Ramadan ini kita sirnakan penyakit gampang marah. Karena orang yang perkasa bukan yang otot kawat balung besi leher beton urat kabel. Menurut Rasulullah, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Manusia perkasa itu adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya. Pokoknya kalau kita jadi pemarah, makin kecil peluang kita bahagia di dunia, makin kecil peluang jadi ahli sorga. Karena boros sekali pahalanya, bakal ngangkutin dosa orang banyak. Pilihan kalau ingin bahagia adalah kita bermujahadah untuk menahan marah. Bagaimana caranya? Satu, hati kita tuh harus sangat siap bahwa siap dengan yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil selalu akan cocok. Tidak mungkin semuanya cocok. Ada saatnya Allah memberikan yang tidak cocok. Benar? Halo? Iya, kita harus sangat siap bahwa hidup ini tidak akan selamanya sesuai keinginan. Makanya sedia payung sebelum hujan. Ketika ada hujan, oh iya sudah, memang saya sudah siap. Mau tidur di rumah, kalau punya anak kecil siap nangis, siap tidak. Karena anaknya begitu dunianya. Suami datang pasti siap senang, suami siap capek, betul? Makin hanya ngunci dengan satu keinginan, makin mudah kecewa dan makin mudah marah. Oleh karena itu, keinginan yang baik harus, tapi harus siap. Sedia payung sebelum hujan. Siap dengan yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Itu awalnya. Iya, kadang-kadang dalam hidup kita tidak bisa menghindari perasaan atau keinginan untuk marah. Nah, bagaimana jika itu dialami oleh kita? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana juga jika kita menghadapi orang yang sedang marah? Jawabannya akan hadir saat lagi, tetaplah di Demi Masa. Kalau kita marah, itu benar-benar enggak jadi solusi. Gimana ngadepin orang marah? Begini nih rumusnya. Kayak batu dilempar, sep, begitu. Terima kalau ada orang marah. Bapak tuh capek tahu, gak gampang jadi lelaki. Ibu gak usah nyebut. Apalagi jadi wanita, Pak. Saya hamil, saya melahirkan, Papa tidak pernah hamil. Tapi kan saya yang menghamili. Makin ngaco hadirin. Sudahlah, gak jelas.